Waalaikumsalam, masuk. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai sesi konseling, saya cek data dulu ya. Berarti ini dengan Mbak Anissa Rayana ya? Betul. Ini biasanya dipanggil siapa? Anissa atau siapa? Untuk nama panggilan banyak sih. Ya. Iya. Biasanya kalau untuk orang-orang kayak orang-orang terdekat, seringnya manggilnya Ica. Ica. Kalau misalnya orang asing mungkin ya manggilnya Anissa, Nisa. Oke. Kalau gitu saya panggil Ica aja ya, biar lebih simpel. Kalau boleh tahu Mbak Ica ini sebagai mahasiswa atau sudah bekerja? Masih mahasiswa. Kalau tahu kuliah di mana? Di Universitas Banjarmasin. Oh, di UIN ya. Oh iya, saya juga di UIN. Ya. Terus jurusannya? Saya di jurusan bimbingan dan pembelajaran Islam. Universitas pada ilmu komunikasi. Ini sudah semester berapa? Alhamdulillah semester 6. Oke. Jadi sebelum kita mulai Pak ya, jadi di sini saya perkenalkan dulu, saya sebagai ahli pemarsyah. Nah, di sini saya akan bertugas menjadi konselor pada sesi konseling pada hari ini. Jadi Mbak Ica tidak perlu sungkan untuk kayak bicara tentang masalah apa yang Mbak hadapi. Jadi Mbak terbuka ya dengan masalah dan tanyakan kepada saya. Jadi di konselor ini ada asas, ada 15 asas. 3 diantaranya adalah asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kunjungan. Jadi Pak, kayak terbuka aja nih berbicara dengan saya. Bisa kita mulai? Bisa. Jadi, kalau mau tahu masalah apa atau apa yang menyebabkan Mbak datang ke proses konselor? Baik. Sebenarnya ini masalahnya sudah lama ya, waktu tahun di 2021, cuman sampai saat ini masih cukup membekas ya, tapi bukan berarti membekas ini hal yang total seperti itu gitu. Jadi waktu tahun 2021 itu saya pergi ke Jogja sama 2 orang sepupu saya, yang dimana di sini kami memang ada keperluan ya. Yang pertama karena sepupu saya ini dia mau kuliah gitu. Jadi dia mengajak saya untuk berkeliling di Jogja dan mencari kampus-kampus yang bagus di situ. Dan tapi ketika saya sampai di Jogja itu kalau seingat saya ya, waktu asar itu ada berita, saya bisa lihat ada berita yang mana PPKM itu diberlakukan mulai esok hari gitu. Dan itu bikin saya shock sih ya, yang mana kan PPKM ini kan artinya di lockdown ya semua tempat-tempat seperti wisata kayak yang mungkin yang terkenal di Jogja itu seperti Malioboro itu ditutup untuk wisatawan, dan itu membuat saya sedih sih. Oke, baik, pastinya kecewa banget ya. Ibaratnya kayak Mbak Jogja mungkin salah satunya mungkin ini bulan atau di tempat yang terkenal mungkin di Jogja seperti yang Mbak di Malioboro dan lain sebagainya. Namun harapan tersebut mungkin jadi pupus ketika Mbak melihat atau mendengar adanya berita tentang PPKM. Baik, jadi perasaan Mbak waktu itu ketika mendengar adanya berita tentang PPKM ataupun lockdown lah istilahnya, itu bagaimana? Jujur saya ngerasa sedih ya, dan merasa sia-sia gitu ketika saya datang ke Jogja. Yang mana kan saya ke Jogja ini kan tujuannya itu tadi ya, yang tujuan utamanya tadi membantu teman saya, sepupu saya untuk mencari kampus. Dan yang kedua itu untuk jalan-jalan karena kan bosan ya di rumah terus, dan ketika itu memang lagi sekolah diliburkan gitu ya.
Jadi saya memutuskan untuk ikut ke Jogja dulu, tapi ternyata tiba-tiba aja ada PPKM ya. Jadi saya merasa sangat kecewa sih, sedih ya, nggak bisa kemana-mana, jadi full di rumah aja gitu. Kalau boleh tahu Mbak itu asalnya dari mana ya? Saya asalnya dari Kalimantan Selatan, di tepatnya di Tabalong. Berarti orang Banjar. Iya, suku Banjar. Kalau tahu pas Mbak ke Jogja itu apakah ada kayak culture shock dengan budaya atau bahasa ataupun lingkungan? Berbeda dengan mungkin tadi kalau rasakan dengan Jogja. Oke, untuk culture shocknya sih saya ini ya, yang bikin saya shock itu adalah cara berbicara. Jadi kalau menurut saya orang Jogja dan orang Kalimantan Selatan itu cukup berbeda ya cara berbicaranya. Kalau orang Banjar itu, kalau orang Banjar tuh kalau ngomong tuh yang apa yang saya dapat dari teman-teman saya bukan orang Banjar itu, mereka bilang kalau orang Banjar itu ngomongnya cepat, terus nadanya intonasinya tinggi gitu, kayak mungkin seolah-olah kayak kamu, tapi sebenarnya enggak gitu. Di beberapa bagian di kota Kalimantan. Iya betul. Dan pas waktu saya ke Jogja, saya itu merasa kalau orang-orang Jogja ini ngomongnya ini ya, emang lembut gitu. Dan setahu saya di Jogja itu kan ini ya, bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Mungkin karena itu ya, jadi mereka tuh ngomongnya lembut gitu. Jadi ketika Mbak Ica berada di Jogja ya, apakah Mbak Ica mengalami kayak semacam kesulitan ataupun tantangan ketika Mbak Ica itu berkomunikasi dengan penduduk lokal orang Jogja tersebut? Mungkin kalau untuk ngobrol sebenarnya tidak ada kendala dalam bahasa gitu, karena saya tidak bisa berbahasa Jawa dan sebaliknya orang Jawa juga mungkin ada yang tidak bisa berbahasa Banjar, jadi kan kita menggunakan bahasa Indonesia dan itu tidak ada kendala. Tapi ada satu kendala yang menurut saya, yang mana ya itu tadi orang Jawa kan ngomongnya lembut gitu ya. Dan sedangkan saya orang Banjar gitu kan, yang mana mungkin beberapa teman saya yang bukan orang Banjar menganggap orang Banjar ngomongnya teriak ceplos. Jadi kalau ngobrol tuh saya lebih banyak diam gitu, karena saya merasa kalau saya terus-terusan ngomong gitu ya, takutnya ada kata yang tidak enak atau apa gitu. Tentunya berbagai daerah itu punya ciri khas ya tentang daerahnya masing, terutama dalam segi bahasa. Berarti kayak orang yang berbicara nyaring atau orang berbicara kayak cepat itu berarti dia kasar. Namun juga mungkin itu memang sudah budaya mereka seperti itu. Contohnya mungkin orang Medan yang berbicara keras, berarti mereka marah. Orang Timur mungkin berbicara keras, berarti mereka itu galak. Tentunya itu merupakan budaya dari setiap daerah masing-masing. Jadi apakah selama Mbak di Jogja ada yang Mbak lakukan untuk menyesuaikan diri atau menyesuaikan beradaptasi dengan lingkungan Jogja? Ada sih ya, saya mencoba untuk menyesuaikan cara berbicara orang-orang di sana, yang mana di sana orang dia itu berbicara dengan tenang, lembut gitu. Itu sudah ibaratnya langkah yang bagus, tapi jangan lupa kayak siapa atau apa sih identitas asli kita, karena bahkan orang Banjar nih jangan sampai dengan mempelajari budaya ataupun bahasa luar Mbak melupakan atau menggunakan budaya dari Mbak sendiri, yaitu suku Banjar. Jadi dari sisi positifnya nih, ada nggak hal baru yang Mbak pelajari tentang Jogja? Dari sisi positifnya itu saya belajar sabar ya, yang mana di sana orang-orangnya tenang, kalem, yang mana saya juga mencoba untuk mengikutinya. Dan mungkin juga saya merasa saya perlu belajar
berbicara dengan lebih hati-hati. Itu sudah suatu apa yang sudah luar biasa ya. Mbak sudah belajar tentang budaya orang ataupun sudah mau mengikuti tentang budaya yang disebut Tangguh. Namun sudah saya bilang bahwa tadi bahwa dengan belajar budaya tersebut jangan sampai Mbak juga menghilangkan identitas asli dari Mbak sendiri. Baik, misalnya kalau suatu hari Mbak pergi ke daerah dengan budaya yang berbeda lagi, apakah Mbak akan melakukan secara berbeda atau sama dengan saat Mbak berada di Mbak? Mungkin tapi saya harus riset dulu ya, kayak seperti apa sih orang-orang di situ. Kayak mungkin kalau untuk belajar berbahasa mungkin saya bisa belajar sedikit untuk memudahkan saya juga dalam berkomunikasi dengan orang-orang seperti. Baik, sikap yang Mbak miliki ini tentunya penting ya untuk digunakan atau untuk dimiliki, yaitu sikap terbuka terhadap budaya orang lain. Tapi kita harus tetap percaya diri dengan budaya kita sendiri, dari mana kita asal, dari mana kita tinggal. Jadi itu sebuah langkah yang bagus untuk Mbak bisa beradaptasi dengan orang. Baik, setelah sesi obrolan ini, apakah Mbak merasa keenakan atau perasaan apa yang Mbak alami setelah melakukan atau melakukan kegiatan sesi ini? Mungkin saya sudah merasa lega ya menurut sesi konseling ini, karena yang tadinya saya merasa kalau beda itu jadi merasa aneh, tapi sekarang saya merasa bahwa kalau berbeda itu juga nggak apa-apa. Jadi tentunya perbedaan itu wajar ya, daripada kita kan ibaratnya manusia, jadi kita memang kita akan berbeda, namun perbedaan itu yang penting sekali mengangkat. Jadi Mbak sudah merasa enakan ya dengan sesi konseling ini. Jadi apakah kita akan melakukan sesi konseling berikutnya lagi atau cukup sampai di sini karena Mbak sudah merasa nyaman atau merasa paham dengan apa permasalahan Mbak? Saya rasa saya karena saya sudah merasa lega, sudah merasa baikan, saya rasa sesi konseling ini cukup sampai di sini. Terima kasih Mbak Beca. Tentunya mungkin ketika Mbak ke daerah ini mungkin Mbak bisa lebih riset lagi ya tentang budaya ataupun bahasa yang mereka gunakan. Jadi mungkin Mbak sudah tahu bahwa ibaratnya bahasa yang Mbak gunakan itu mungkin terkesan kayak cepat atau marah-marah, gitu kan yang Mbak bilang tadi. Namun mungkin seperti saya bilang awal tadi bahwa tidak semua budaya itu seperti itu, karena budaya itu mungkin disebutkan dengan daerah masing-masing. Berarti orang yang ngomong cepat, orang yang ngomong keras itu galak. Nah, jadi terima kasih kepada Baca yang sudah mau mengikuti sesi konseling ini. Jadi bisa diharapkan bahwa Baca sudah paham dan mengerti tentang apa permasalahan yang Mbak hadapi. Mungkin bisa dilihat tadi apa yang kita diskusikan, mungkin bisa kita ilmu atau pelajaran untuk Baca ketika Baca berada di tempat yang berbeda kulturnya atau budayanya dengan Baca tersebut. Jadi terima kasih kepada Baca yang sudah hadir pada sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga mau bilang terima kasih juga ke Pak Aldi yang mana sudah mau mendengarkan cerita saya ketika saya terjebak di Jogja kemarin. Terima kasih juga atas bimbingan dan arahan. Mungkin saya pergi dulu. Terima kasih ya. Terima kasih Kak.